Halo, shalom teman-teman sekalian. Shalom ya, sudah lama gak berjumpa ya, terakhir kali pas Natal DRP ya. Kita bareng-bareng di sini. Nah, hari ini kita sama-sama akan bahas sebuah tema Better Together ya. Kalau bahasa kerennya itu Ubuntu ya. Kenapa ada orang IT di sini ya? Kok Ubuntu ya? Kita sama-sama buka dari dua bagian ya. Dari dua bagian firman Tuhan. Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai 12 dan Ibrani pasal 10 ayat 25. Kita baca dulu Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai ke 12. Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai 12 demikian firman Tuhan. Berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh yang seorang mengangkat temannya. Tapi atau celakalah atau malanglah orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Ya, kita lihat satu bagian firman Tuhan lagi. Dari Ibrani pasal 10 ayat 25. Ibrani pasal 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling mengasihi dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Teman-teman di dalam dunia ini, di planet bumi ya, teman-teman barangkali tidak bisa menemukan padang gurun yang lebih besar daripada gurun Sahara ya. Ada yang udah pernah ke sana? Kan ada beberapa yang suka traveling ya. Biasanya orang ke Europe, orang ke US, ke Aussie ya, ke Jepang. Jarang ada orang mau ke Afrika ya, apalagi ke gurun Sahara. Ngapain ya? Tapi teman-teman di gurun Sahara setiap tahun ya, sebelum Covid ya, itu ada lomba. Semua orang berduyun-duyun datang ke gurun Sahara ngapain? Lomba lari ya, maraton ya. Memang manusia ini cari mati ya. Nggak ada tempat lari yang lebih asri ya, yang lebih sejuk gitu. Lari di gurun Sahara ya. Teman-teman, sebuah negara di Maroko ya, namanya mengadakan Marathon des Sables ya. Maksudnya maraton di gurun pasir ya. Dia tuh bikin rute 250 kilometer ya. Sini ke Murnian berapa meter ya, kilometer ya? Mungkin 60 kali ya. Enggak ya, nggak dapat berapa ya? Tangerang itu ya, berapa ya? Pokoknya berkali-kali bolak-balik Jakarta ya. Mungkin kalau lingkar luar diputerin kali ya. Teman-teman, Bandung ya? Sini Bandung ya. Jalan kaki cuy. Ya, panas-panasan di gurun Sahara ya. Teman-teman, tahun 94 diadakan Marathon des Sables ya. Ada seorang mantan polisi ya. Kalau polisi kan badannya biasanya lumayan lah ya. Enggak, polisi Indonesia sih enggak ya. Polisi Indonesia buncit ya. Kalau polisi luar negeri badannya lumayan ya. Suka ikut lomba lari di mana-mana ya. Namanya Mauro Prosperi ya. Font gue hilang jadi kecil fontnya ya. Ada seorang polisi, mantan polisi namanya Mauro Prosperi bilang, bener ada maraton di padang gurun. Bener kata temennya ya. Temennya bilang, lu mau gak ikut bareng gue? Tahun ini kita berangkat. Ayo, kapan? Bulan April, tanggal 10 kita start. Ayo, beberapa bulan ya si Mauro Prosperi sama temennya ya, itu latihan ya. Lari setiap hari 10 kilo ya. Wah, badan udah fit, udah kuat ya. Bulan April mendarat di Maroko, mulai lari ya. Teman-teman 10 April bersama dengan temannya ya, si Marzo ya. Mauro Prosperi dan Marzo ini ikut ini ya, lomba di tanggal 10 April ya. Ini teman-teman rutenya ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 hari. 250 km itu ditempuh dalam 5 hari ya. 18 mil, 22, 25, ya yang stage keempat, hari keempat itu paling panjang ya. 53 mil, yang terakhir juga nggak terlalu panjang ya. Teman-teman di hari keempat, kan mulai rute paling panjang. Mauro sama temennya itu posisinya 10 besar. Panas deh.
Wah gak boleh kalah nih ya. Hari ini paling panjang, kita gak boleh stop kalau lari ya. Dia lari ya, si Mauro lari, si Marso lari ya. Tapi si Marso bilang, aduh gue kayaknya gak kuat, terlalu cepet lu. Lu jangan cepet-cepet ya. Si Mauro bilang enggak, gue cepet aja lah. Dia cepet ya. Maka dia tinggalin temennya di jalan duluan ya. Bukan jalan, lari ya. Lari. Teman-teman beberapa waktu setelah dia lari, beberapa jam kemudian, tiba-tiba orang itu gak kelihatan ya. Di depan, di belakang udah gak ada orang. Dia lari sendirian, terus badai. Teman-teman kalau kita nyanyi di gereja, tadi ada badai-badaian ya. Kita ngebayanginnya badai laut kan ya. Airnya naik ombak. Teman-teman badai laut itu ngerinya cuma di atas. Kalau udah jatuh ke air ya udah badai begitu-begitu aja. Badai pasir teman-teman itu ngerinya sampai ke ubun-ubun ya. Karena kamu gak akan bisa lari dari badai pasir yang gede kayak begitu ya. Ini sebagai perbandingan ya. Badai pasir itu bisa segitu besarnya. Ngalahin rumah ya. Ini rumah kecil, ini manusia mungkin satu garis segini ya. Ini mobil. Badainya sebesar itu. Ini badai gurun pasir. Si Mauro sendirian kena badai pasir. Badai pasirnya berlangsung selama 8 jam. Karena badainya begitu besar dan dia takut tenggelam karena pasir kan nutup ya. Kan gak bisa berenang begini ya, emang air ya. Kalau pasir mah abis aja mati kekubur ya. Dia lari. 8 jam dia lari lurus. Dia gak bisa ngeliat karena pasir ya. Itu hidung sama mulut udah berdarah karena kena pasir. Kan nggak ada pakai masker zaman dulu ya. Dia narpas gitu ya, sampai berdarah hidungnya keluar darah, mulutnya keluar darah. Saking begitu lari di dalam badai. Setelah 8 jam berlalu, langitnya kembali terang, sore begitu ya. Dia lihat kiri, dia lihat kanan. Dia nggak tahu dari mana. Dia nggak tahu dia ada di mana, di gurun Sahara. Teman-teman dia frustasi. Ini kok gimana ya? Tapi dia jalan terus. Yang penting dia pikir gue kalau jalan lurus pasti nyampe. Dia jalan lurus teman-teman. Dia jalan lurus 1 hari. Dia jalan lurus 2 hari. Dia jalan lurus 3 hari ya. Gak ada apa-apa. Kan mestinya maraton tuh ada benderanya, ada posnya, ada tempat ngisi air minum. Gak ada. Udah berdarah-darah ya. Dia kan bawa botol minum ya. Mulai mau habis. Apa boleh buat ya. Air pipis juga ditampung lagi ya. Makanan snack yang dia bawa, dia mulai makanin ya. Dia bawa itu ya yang tung gitu ya. Aduh dia tungguin ya. Ada yang cari dia ya. Sambil dia lari. Malam-malam dia kubur diri di dalam pasir supaya gak panas, supaya gak kedinginan ya. Tapi teman-teman makin lari makin gak ada apa-apa. Di hari keempat dia ketemu bangunan. Dia lari, wah akhirnya ketemu orang. Ya seneng dia pikir ya. Begitu dia lihat bangunannya kosong. Bangunannya ternyata sebuah musola. Dari zaman dahulu entah berapa ratus tahun lalu punya udah gak dipakai. Dia hancur hatinya. Aduh kenapa gak ada yang orang yang dia bisa ketemuin. Satu hari di dalam kondisi dia bisa berteduh begini ya, di dalam musolanya tuh ada kekelawar ya, bersarang ya. Jadi mau gak mau dia makan kekelawar. Ya. Dia makan kekelawar beberapa hari, minum darah kekelawar karena udah gak ada pilihan ya. Lewat helikopter. Wah buru-buru ambil obor ya. Tas nyalain ya, cus flare nyala. Pesawatnya helikopternya lewat. Gak lihat. Dia tulis SOS besar di pasir. Ketutup. Dia bakar barang-barang dia. Satu kali lewat lagi helikopter. Dia bakar ranselnya supaya kelihatan. Helikopternya gak lihat, lewat lagi. Teman-teman di hari ke-5 apa ke-6 ya, dia udah gak tahan. Dia mulai hilang, udah gak bisa bayangin apapun. Dia ambil pisau, ya dia bawa pisau kan ya untuk survival. Dia potong nadinya. Di dalam kesaksiannya dia bilang, daripada gue mati gak mati, hidup gak hidup. Lebih baik mayat gue ditemukan di sini. Supaya istri gue setidaknya dapat duit asuransi kematian gue. Lebih baik gue mati. Ya bener kan, dia sayang istri kan ya. Lebih baik gue mati. Kalau gue mati di pasir,
Nggak ketemu mayat gue. Nanti dibilang gue lari, nggak dapat asuransi ini gue. Dia potong nadinya. Malam kan ya, dia tutup mata, dia pikir dia mati. Besok pagi, dia melek lagi. Dia pikir dia mati. Mati pun gak dikasih sama dunia ya, maksudnya bagi dia tuh ya, mati aja gak bisa. Kenapa dia gak bisa mati? Karena sebegitu kurang cairan, darahnya itu loh gak bisa ngalir ya. Darahnya pas-pasan ya. Begitu mau ngalir dia kering ya. Pagi itu dia sadar ya, kalau gue mati aja gak bisa, berarti gue mesti hidup. Dia jalan lagi, dia jalan terus. Sampai ke gunung, sampai turun ke gunung lagi, gunung ini gunung pasir ya. Sampai di satu titik, dia ketemu sama anak kecil. Di gunung pasir ada anak kecil. Dia kucek matanya, dia pikir gue mulai fata morgana nih, halusinasi nih, halu nih. Enggak, ada beneran. Dia lari deketin anaknya. Makin lari, makin dilari lah anaknya ya. Dia pikir setan nih anaknya, apaan nih ya. Lari dia. Tapi akhirnya tuh anak balik sama orang tua. Ternyata tuh anak bilang saya ketemu setan. Anak orang tuanya gak percaya ya. Mana setannya papa kasih lihat gitu ya. Katanya orang. Orang. Terus kelihatan kan ya tampangnya bukan orang asli. Langsung dibawa ke tendanya. Ya. Teman-teman dia diselamatin sama orang-orang suku Beduin ya. Diselamatin, dikasih makan, dikasih minum teman-teman. Teman-teman ini penampakannya setelah 9 hari di padang gurun. Jangan tanya hidungnya kenapa ya. Angus kebakar ya. Kena matahari. Itu berdarah-darah tuh ngucur darah sampai berhenti lagi. Ya kena lecetnya pasir ya. Teman-teman selama 9 hari gak tahu arah dia jalan 300 km. Dari Maroko nembus ke negara lain ya. Lu bayangin tuh ya. Jalan sendiri dia jalan. 300 km ya. Sampai negara lain. Teman-teman itulah akibatnya ketika seseorang itu berjalan sendiri tanpa tahu arah. Ya. Tadi kalau dia bareng teman-temannya, bareng sama pasukan yang lain ya, jangan terlalu jauh, mungkin dia gak akan segitu parah kejadiannya. Teman-teman di dalam hidup kita memang berjalan seorang diri itu bisa cepet, ya kayaknya kita juara gitu. Tapi teman-teman ketika kita lagi bingung, ketika lagi susah, kita tengok kiri depan belakang, gak ada orang yang bisa pegang kita. Makanya teman-teman orang Afrika ya, yang hidupnya di Gurun Sahara ya, punya peribahasa ya. Sendiri anak muda itu berlarinya cepat. Kalau dengan orang tua jadi lama, tapi mereka bisa jalan jauh. Kalau dia berjalan dengan pikirannya sendiri, maunya sendiri, memang cepat kelihatannya. Cuma gak tahu kemana. Gak lama lewat mati di padang gurun. Tapi kalau bersama dengan orang-orang lain, apalagi yang lebih bijak, bisa jalan jauh, bisa nyampe. Yeah. Teman-teman ini adalah sebuah hal yang sangat dimengerti oleh orang-orang yang hidup di padang gurun. Yang hidupnya tuh di hutan, yang hidupnya tuh di alam. Kalau jalan sendiri, kalau hidup sendiri, lu gak punya chance of survival. Kecil, slim survival kita. Kalau kita sendirian. Apalagi orang Alkitab teman-teman. Orang di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru ya, terutama perjanjian lama sih ya. Itu hidupnya tuh di padang gurun. Teman-teman tahu kan ya, teman-teman sini pernah ke Yerusalem gak? Ada yang pernah berangkat ke Tanah Suci ya kok, Roni pernah ya. Puji Tuhan ya kok Roni. Kok Roni berangkat yang kemana kok? Berangkat yang kemana waktu itu? Iya, kemana? Ke Yerusalem ya, Mesir ya. Itu kan kalau di Mesir kita lihat kan, ya ampun kering amat begitu ya. Rumput juga jarang, pasir semua. Teman-teman orang-orang Israel hidupnya di zaman seperti itu. Di kondisi seperti itu. Mereka kalau dagang, mereka kalau pindah dari kota ke kota yang lain, mau jualan atau mau apa, mereka bersama-sama teman-teman. Makanya di dalam perikop yang tadi kita baca dikatakan berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Ayat ini bicara soal orang-orang zaman dulu, ya orang-orang Israel yang berdagang dari kota ke kota. Kalau berdua mereka bisa saling tolong. Nanti dapat upah, maksudnya itu dapat hasil dagangan. Cuma kan orang Kristen zaman sekarang kan gak peduli sama dagang ya. Pedulinya sama apa? Sama pacaran ya. Ini khotbah, ini perikop di khotbah ini kalau pernikahan ya. Berdua lebih baik daripada seorang diri ya.
Anton sama Susi ya bersyukur ya sekarang berdua. Terus dikutip ayat bawahnya, sekarang tidurnya gak sendiri, gak dingin gitu ya. Aduh ya keliru betul kita ya. Memang bisa sih ada kaitannya, tapi teman-teman utamanya tuh bicara soal perjalanan yang berbahaya. Yang orang Israel tuh tahu dan sering lalui. Bayangkan teman-teman orang yang hidupnya di Dan misalnya ya, atau di Zebulon atau di mana gitu ya. Mau ke Yerusalem tiap tahun. Bawa kambing lagi ya, seekor kambing ya, udah bawa mau persembahan ya. Kalau jalan sendiri ya, tuh kambing gak nyampe Yerusalem, dimakan dipotong tengah jalan ya. Saking gak tahu arah tersesat. Teman-teman ini landscape-nya ya, ini tampangnya kayak begini. Teman-teman bayangin, kalau kamu lagi jalan di sini nih, terus kamu kepleset, cet, ludung. Sampai di bawah bunyinya, puff. Gitu ya, kayak Looney Tunes. Kalau nggak mati mah mujizat. Ya. Makanya teman-teman dikatakan tadi di dalam pengkhotbah, di dalam perjalanan itu berbahagialah yang minimal berdua. Ya. Karena katanya kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, bukan pacarnya, bukan istrinya, bukan suaminya. Nih perikop nggak begitu arahnya ya. Tetapi celakalah, why? Ya celaka. Orang yang jatuh gak punya teman untuk ngangkat. Teman-teman begitu jatuh, masuk perak. Nggak tiba-tiba, aduh kok gue sakit ya. Pesen ini deh, grab medicine deh, gak bisa ya. Gak ada yang mau tolong, gak ada yang mau cari ya. Mati mah mati sendiri zaman dulu. Teman-teman itu kenyataannya, apalagi orang-orang itu kan belanja di kota lain ya. Terus bawa barang banyak. Itu kalau keledainya satu jatuh, ya udah siapa yang mau ngangkat kalau kamu sendiri, mana berani kamu turun. Tapi kalau barang-barang bisa ditarik barang-barang. Jadi ada hasil di dalam hidup. Teman-teman begitu juga soal tadi hangat-hangatan, tidur bersama ya. Dikatakan begini ya, juga kalau orang tidur berdua mereka menjadi panas, tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas. Ini perikop bukan bicara soal bulan madu ya. Bukan bicara soal kalau nonton bioskop sendiri aja jadi dingin nih berasanya. Itu mah emang kita Jonas aja ya. Teman-teman ini perikop bicara soal perjalanan di padang gurun teman-teman. Teman-teman padang gurun itu kalau siang tuh panas setengah mampus. Kalau malam dingin setengah mati. Kalau sendiri saja tidur itu badan tuh dingin setengah mati. Gemeter, mati bisa. Tapi teman-teman kalau kamu tidurnya back to back ya. Ini tuh tidur begini, orang lain tidur begini ya. Saling membelakangi. Itu udah lumayan berasa angetnya. Panas kamu pindah ke dia, panas dia pindah ke kamu. Saling mengangetin. Ya kalau sampai pelokan sih udah kayak Teletubbies ya. Maksudnya biasanya orang begitu ya, belakang-belakangan. Tidur pakai kain, pakai jubah begitu ya terus tidur. Supaya jadi anget, supaya besok pagi jangan biru. Ya, udah berpulang ke Rahmatullah ya. Teman-teman ini tujuan daripada perikop ini berkata ya. Dan teman-teman di ayat ke-11-nya ya, dikatakan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang tidak dapat bertahan ya, tali 3 lembar tidak mudah diputuskan ya. Teman-teman kalau orang itu berdagang, kamu keluar nih karavan ya, satu orang bawa 4 onta atau 4 keledai, isinya perhiasan, barang-barang mewah, minyak-minyak narwastu ya, itu sepanjang jalan maling tuh ngeliat ya, ini baru cuan ya. Itu kayak orang ngeliat saham murah ya, ini bisa naik nih ya, anak zaman sekarang gitu ya, ngeliat Bitcoin nih bentar lagi naik nih ya. Ini kalau dicolong cuannya banyak. Makanya orang-orang yang berangkat sendiri biasanya sangat berbahaya kena penyamun. Seperti yang kita baca di dalam perumpamaan Tuhan Yesus mengenai orang Samaria yang baik. Dia nyelamatin orang yang jatuh dalam tangan penyamun. Lagi lewat daerah-daerah gunung-gunung gitu, ketepok dari belakang, dibegal ya. Dibegal gak boleh membela diri lagi kata polisi ya. Pokoknya abis aja digebukin ya, setengah mati, telanjang lagi kayaknya ya. Abis tuh benar-benar. Tapi teman-teman kalau kamu berangkat karavannya segini rame ya, maling juga pikir-pikir ya. Kayaknya gue cari yang lain aja, yang ini skip dulu ya. Kalau kita malingnya 4, karavannya 12, kayaknya kita yang mati kata maling ya. Udah skip lah skip. Maka teman-teman makanya kenapa tadi dikatakan oleh pengkhotbah, kalau 1-2 orang mungkin dapat dikalahkan, tapi kalau rame-rame enggak ya, 1 bisa, 2 enggak. Dan dikatakan tali 3 lembar
Tidak diputuskan, tidak mudah diputuskan ya. Jadi 1, kedua, ketiga. Ini gaya bahasa literatur hikmat ya, selalu seperti itu. Teman-teman, tali yang 3 lembar itu seperti tali tambang. Kalau ada orang mau bunuh diri ya, gak ada yang gantung diri pakai benang ya. Begitu narik aja putus. Kalau pakai tali rafia aja mungkin masih putus ya. Tapi kalau pakai tali tambang kan kuat ya. Ini bukan ngajarin supaya bunuh diri sih ya. Tapi maksudnya kalau mau bunuh diri tuh yang benar gitu, jangan gagal ya. Bunuh diri aja gagal ya. Jadi bunuh diri kan pakai tali tambang. Kalau lomba tarik-tarikan pakai tali tambang. Nggak mungkin kan pakai tali buat crochet kan ya. Putus lah. Pakai tali tambang karena itu 3 dijalin jadi 1 ya. Ada yang kalau survivor parakor tuh 8 dijalin jadi 1 ya. Itu ditarik Hercules aja, Hercules yang capek ya. Karena banyak dijalin 1. Teman-teman, ini adalah kebenaran, hikmat yang pengkhotbah sampaikan kepada manusia di zaman dulu. Dan di zaman sekarang. Bagi kita mungkin gak ada yang dari sini tiap hari pergi ke kantor, naik onta gitu kan, gak ada ya. Tapi hidup kita itu juga seperti melalui padang gurun setiap hari. Makanya kata pengkhotbah di dalam hidup itu jangan jadi orang yang seorang diri. Berjalanlah berdua, kalau bisa bertiga. Karena ketika kita jatuh, ada orang yang mengangkat. Karena ketika kita kedinginan, kesusahan, kepanasan, ada yang nolongin. Kalau ada orang mau jahat sama kita, ada yang tolongin. Ya, itulah namanya hidup di dalam sebuah komunitas. Bukan hidup seorang diri. Cerita ya. Tolong jangan dikaitkan sama siapapun yang kamu kenal ya. Di awal pandemi ada anak pemuda kontak gua. Bro, ini ada yang tawarin gua nih katanya investasi. Kalau masukin duit di sini pasti dapat profit. Gua tanya, profitnya berapa? Waktu itu bunga bank masih 5% ya deposito. 5%. Enggak bro, 1 hari 1%. Minimal. Ini ditunjukin gambarnya. Wih 7% 1 hari. Apa ini gue tanya? Robot. Wih. Bro, masukinnya minimal 25 juta bro. Maksimal 150 juta. Gue masukin gak ya bro ya? Aduh lu tanya hamba Tuhan soal duit gue bilang ya. Gue gak enak jawab. Tapi kalau gue mau jujur nih dari hati gue. Ini profitnya udah gak masuk akal. Gue nemenin jemaat gue di Surabaya dulu. Ada yang dari kaya sampai jual mobil. Gara-gara investasi bodong. Gue bilang sama dia, udah janganlah. Ya ini gak masuk akal. Jangan dimasukin. Dia bilang, lu masa untung gue biarin. Udah jangan. Batu. Gue bilang kalau lu masih batu, masukin yang paling kecil. Jangan yang besar. Ya, setelah itu gue gak tanya lagi. Soalnya tadi marahin ya, hamba Tuhan jemaat mau kaya aja gak dikasih. Entah gitu ngomongnya ya. Ya terserah lu lah, gitulah hidup-hidup lu lah. Gitu duit-duit lu, emang duit gua. Ya. Beberapa hari kemudian tiba-tiba teman-temannya mulai ikut. Itu robot ya. Wah rame ya. Selama pandemi itu kalau gua buka WA, statusnya tuh selalu teman-teman mereka ya. Masuk duit sekian, dapat sekian. Ini udah withdraw ya. Bahkan ada meme-meme-nya ya. Masih takut ikut kami, yang kita mah udah nikmatin cuan. Tiap kali ketemu gue, tiap kali gue bilang, bro ini gak masuk akal, sis ini gak masuk akal. Jangan, enggak aman, gak usah takut. Februari 2021, masuk Kompas. Robot dengan nama digerebek polisi. Mau withdraw, tidak bisa. Semua nasabah. Gua kontak. Lu gimana? 60 juta. Nggak bisa ditarik. Gaji lu 10 juta aja tuh setengah tahun kerja ya. Ketek sampai basah tuh ya. Kerja tuh, duit tuh. Hilang 60 juta. Ya. Kalau gaji lu 10 juta sebulan. Gaji orang UMR 4 juta, 5 juta. Ludes. Itu temen yang satu. Gue tanya yang satu lagi.
Lu taruh duit berapa terakhir? 250 juta. Dia jual mobil buat masukin duit ke robot. Gue bilang, lu kenapa rakus? Habis enak Hen, duitnya lancar. Sekarang ludes Hen. Tanya yang lain lagi. Gimana duit lu? Tenang Hen, ini nanti bisa di withdraw. Tenang. Gue bilang lu ngimpi. Mana ada orang bolari duit lu mau balikin lagi. Enggak, nanti bisa ya. Ini sudah bulan April ya. Gue sih belum dengar duit dari dia bisa balik ya. Tapi teman-teman, gue bersyukur kalau bisa balik. Tapi teman-teman, sejarah membuktikan namanya tipu-tipu begitu gak akan balik. Teman-teman, itulah namanya perjalanan hidup. Kalau kamu seorang diri gak mau dengar kata orang, mau jalan sendiri, kamu kecewa. Satu lagi sepasang anak muda ya, baru lama-lama menikah, tanya gue juga soal robot yang sama. Gue bilang jangan. Mereka bilang oke. Begitu teman-temannya pada nyemplung, yang ini bersyukur. Hen, thank you. Gue denger lu, gue gak nyemplung. Teman-teman, semoga gak ada di sini yang kena nyemplung ya. Tapi teman-teman, yang pasti teman-teman, itulah yang namanya pengkhotbah katakan. Jangan berjalan sendiri. Bareng sama teman. Sekalipun teman itu mungkin gak sempurna hidupnya. Mungkin dia gak tahu seluruh hidupmu. Tapi bersama-sama dia ada saling cover. Ada saling kenal. Ada saling melindungi. Teman-teman, hidup kita itu terlalu keras ya. Banyak permasalahan di dalam hidup kita. Ada banyak kekecewaan dalam hidupku dan hidupmu. Ya, dari cinta ditolak, dari nikah kok mahal banget, tinggal di rumah sama mertua ya, punya anak melahirkan kok mahal sekali ya. Anak lahir butuh susu ya. Hidup tuh gak habis-habis masalahnya. Pacarannya tiba-tiba selingkuh ya. Anak kok bandel, anak nangis tengah malam, selalu ada masalah dalam hidup. Pertanyaannya, apakah di dalam hidup yang keras dan sulit itu kita akan berjalan sendirian? Jalan 9 hari sampai bunuh diri. Apa mau begitu? Kan pasti enggak ya. Makanya teman-teman, dikatakan dalam Galatia ya, kenapa jadi pengkhotbah ya. Galatia ya pasal 6 dikatakan, saudara-saudara, apabila seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Ini loh teman-teman esensinya komunitas ya. Di gereja itu bukan cuma duduk sebelah-sebelahan depan belakang ya. Main musik ya bertatak petus gitu ya. Wah seru ya, mau menyembah Allah, merasakan hadirat Tuhan. Terus pulang. Kalau kayak begitu mah, lu beli aja speaker yang bagus di rumah. Lu pasang sebelah Bose, JBL, ya, Sennheiser, semua KW kan ya. Terus lu puter musik yang kenceng ya. Mungkin juga lu ngalamin Tuhan atau minimal budek, ya kan ya. Sama aja kok. Tapi kan ke gereja ini kan penting komunitasnya ya, salah satu yang paling penting. Kita saling kenal, saling cerita. Lu apa kabar? Gue lagi bisnis nih sama si, semoga gak ada namanya Anton ya. Atau Alek lah ya, atau siapa lah ya misalnya. Andri nih, wah jangan bro, dia suka nipu bro. Jadi lu gak kena. Aduh anak gue bandel, gue pukulinnya tiap hari. Enggak ya, mungkin gak begitu ya. Tapi teman-teman dalam hidup tuh ada banyak lubang-lubang, masalah-masalah yang bisa terjadi. Bahkan di dalam hal dosa teman-teman. Pas hidup kita mulai mengsong ya. Itu kalau punya teman di gereja enak ditarik ya. Supaya hidup kita jadi benar lagi. Ya, supaya kita gak nyesel. Teman-teman, gak bisa kita hidup sendiri. Makanya teman-teman di dalam hidup itu kita mesti berdua ya. Punya teman, punya sahabat. Kalau bisa teman-teman di dalam gereja itu persahabatan sesama jenis ya. Laki sama laki punya teman baik, bisa cerita. Atau minimal sama pembina ya, sama pendeta, sama hamba Tuhan bisa ada connection yang dalam. Ya, kalau nanti sama lawan jenis kok disalahpahami gitu kan, takutnya kan. Tapi kalau sama jenis kan enak ya teman ngobrol ya. Tapi sama lawan jenis juga sama ya. Kadang-kadang ada pemuda tanya sama gue ya, kenapa ya gue gak dapat pacar ya? Gue bilang, lu pernah gak punya temen cewek? Gak pernah. Ya lu gimana mau punya cewek? Lu ngobrol sama cewek aja canggung. Bisa? Bisa gue. Gue ajak ngobrol sama pemudi yang lain. Aduh.
Di gereja justru belajar saling mengenal. Makanya nanti pas sudah jadi pacar, kata pacar lu, aku bersyukur kenal kamu. Terus lu bales, aku bersyukur aku punya teman di gereja ya. Makanya kamu bisa bersyukur sama aku. Itu komunitas teman-teman. Semua kita diasah. Termasuk soal dosa ya. Dosa yang mengikat hidup kita. Yang kadang-kadang kita udah bergumul lama. Tuhan aku gak pengen begini lagi. Masih begitu lagi. Tuhan aku gak mau begitu lagi. Begitu lagi. Kenapa? Karena mungkin kita butuh bantuan. Di padang gurun dosa kita jalan sendiri. Mungkin saatnya cerita sama Bro Roni. Sama, gak mungkin panggilnya Bro Nikanor ya. Pak Nikanor ya. Sama Pak Nikanor ya. Sama siapa yang kira-kira cocok lah. Ya kalau yang perempuan ada hal-hal yang sensitif gak bisa sama laki ya cari hamba Tuhan yang perempuan lah ya. Yang laki misalnya ada hal-hal yang spesifik yang mesti tanya hamba Tuhan perempuan, tanya hamba Tuhan perempuan. Atau tanya teman-teman senior-senior yang positif yang bisa membawa kita ke dalam hal yang baik. Makanya di Pemuda Kemurnian misalnya minggu depan nih Sabtu, kami temanya mengenai bisnis ya, mengenai karir. Kami minta satu majelis yang memang secara karir memang baik begitu ya. Pak Hedi sharing mengenai pengalaman dia menyeimbangkan karir dengan kehidupan keluarga. Kita belajar dari orang. Bareng-bareng kalau hidup itu enak, dapat pengalaman ya. Gimana Pak caranya bisa mencapai posisi yang sekarang tanpa rumah tangga berantakan kan gitu ya. Karena gak gampang. Enak ada orang untuk ditanya. Ya, teman-teman jangan sampai orang-orang itu menemukan kita udah terbujur kaku ya di rumah. Teman-teman jujur loh, selama pandemi angka bunuh diri naik. Angka perceraian juga naik, tapi bunuh diri. Dan angka yang tidak dicek adalah angka mau bunuh diri. Itu yang jarang dicek orang. Tapi itu yang juga naik. Yang banyak orang-orang merasa lelah dengan hidup. Sendirian, bosan. Sekarang sih udah mulai hidup lagi ya. Udah mulai rame nih. Tadi Moy aja udah aduh ampun deh ya jalan ya. Pas awal-awal pandemi di rumah sendirian, ngantor di rumah, di kamar aja ya. Hidup jadi kosong. Ada masalah jadi goncang. Tapi kalau kita punya komunitas, enggak loh. Tertolong loh, ada sedikit bantuan minimal ya. Pikiran-pikiran depresif ya itu bisa ditolong dengan teman-teman. Ada teman cerita, teman curhat ya, teman buang sampah lah kadang-kadang orang ngomongnya ya. Katarsis ya, gak apa-apa dengan teman ya. Gue pribadi ini hamba Tuhan ya. Tapi gue sendiri tiap bulan tuh ada satu temen gue, sahabat rohani yang gue mesti call. Gue cerita hidup gue seperti dia apa ke dia cerita hidup dia seperti apa ke gue. Dia berkewajiban negor gue. Dalam cerita gue sejujur-jujurnya kalau ada yang salah, dia mesti tegur hidup gue. Gue juga mesti tegur hidup dia. Sekalipun kami beda kota, ya. Tapi dari bertahun-tahun ini kami pelayanan ya seperti itu. Ada accountability partner. Ini gak kebeli, gak kebayar. Mengubah hidup relasi seperti itu. Punya mentor juga, ya. Kalau babe gue, mentor gue marahin gue gak boleh ngelawan. Gue denger kata-kata dia. Sekalipun gue hamba Tuhan nih, sekalipun juga Koroni hamba Tuhan, tapi ada mentor. Yang apapun yang mereka katakan kita denger ya, dengerin. Sama kita juga apalagi yang di jemaat ya, kita juga butuh punya sahabat rohani, punya mentor. Supaya pas kita lagi butek, udah kucel otak, ada orang kasih saran yang positif ya. Supaya jangan relasi udah berantakan ya, pacaran udah gak sehat ya. Kehidupan keluarga udah penuh butekan, terus kita gak ada tempat untuk bisa bertanya, berlari dan cerita. Makanya teman-teman Ibrani pasal 10 ayat 25 ini ayat yang sering banget dikotbahin ya. Sampai enek-enek, sampai keluar-keluar dari kuping ini ayat ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Jangan pikir bahwa hamba Tuhan khotbahin ini karena takut kebaktiannya kurang orang. Kebaktian kurang orang tinggal tutup. Kalau hidup lu hancur, tutup buku. Ya, masuk liang lahat kan ya. Kita kan gak mau begitu kan. Kita pengen hidup kita itu baik bersama dengan Tuhan. Makanya jangan jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Sebab, dilanjutin tuh. Seperti dibiasakan beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi kata menjauhkan diri dari pertemuan ibadah itu dikontraskan dengan hidup saling menasehati. Jadi tujuannya ke gereja itu bukan sekedar tadi ya, puji-pujiannya mantep ya. Dengerin khotbahnya misalnya hari ini kok
bagus ya, besok lucu ya, minggu depan kok menarik gitu. Bukan soal itunya doang. Tapi punya komunitas yang saling menasehati. Yang building each other. Karena hari Tuhan itu menjelang mendekat begitu. Teman-teman biarlah kita gak sempurna komunitas ya. Di Gading, di Kemurnian, di Dan Mogot ya, di Tanjung Priuk. Gak ada yang sempurna komunitas. Ada yang gak nyebelin ya. Misalnya gue di Kemurnian ya. Ada lah pasti yang gak nyebelin gitu ya. Tapi puji Tuhan ada teman yang pas kita jatuh ngangkat kita. Pas kita dingin dia memberi kehangatan. Pas kita ada yang menyerang dia bantuin kita. Yuk kita berdoa yuk. Bapak kami bersyukur karena kami punya gereja. Gereja bukan sekedar tempat kami diberkati nanti nikah. Bukan sekedar kami dulu dibaptis. Tapi gereja adalah tempat kami berlari. Ketika kami ada masalah hidup. Ketika kami gak tahu bagaimana menghadapi hari. Kami rindu Bapak. Kasih-Mu menjadi nyata melalui peran hamba Tuhan. Kebaikan-Mu menjadi nyata melalui peran sahabat-sahabat rohani kami. Ketika kami down Bapak. Kiranya Engkau mengangkat kami melalui sahabat-sahabat kami. Melalui komunitas di sini. Sesama anak-anak muda. Mengasihi Tuhan. Mengasihi sesama. Bapak semangati hati kami. Supaya kami mencintai komunitas yang Tuhan percayakan buat kami. Ajar kami semangat melayaninya. Karena ini berharga Bapak. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.